Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Permanan Goda, kelas CIPM 2. Di sini saya akan membuat video tentang ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini juga dianut oleh negara Filipina, Amerika Serikat, dan sebagian besar negara Amerika Tengah. Sistem ini merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif, dan menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kekuasaan legislatif di Indonesia berada di tangan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Kekuasaan eksekutif sendiri berada di tangan presiden dan wakil presiden yang juga dipilih secara langsung bersamaan dengan pemilu. Sedangkan kekuasaan yudikatif berada di tangan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Yudisial. Dan kemudian ciri-ciri dari sistem pemerintahan ini, yaitu pemerintahan ini didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Yang kedua, eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk mencatu dengan legislatif. Kabinet bertanggung jawab kepada pemilu, dan yang terakhir, eksekutif dipilih lewat pemilu. Yang kedua, saya akan menjelaskan relasi sistem pemerintahan ini dengan demokrasi. Pertama-tama, demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka dari itu, kekuasaan Indonesia sebagai demokrasi berada di tangan rakyat. Demokrasi pada sistem presidensial ini terlihat saat pemilihan presiden, karena presiden dipilih berdasarkan suara. Kemudian saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan sistem presidensial. Kelebihannya yang pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena dia tergantung pada parlemen. Yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun dan presiden Indonesia adalah 5 tahun. Yang ketiga, penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Dan yang terakhir, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar, termasuk anggota parlemen sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kekurangan atau kelemahan sistem pemerintahan ini. Yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Dan yang ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan dari materi ini. Lebih dan salahnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.